kelas Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan memperkenalkan Saya Matilda Ranterino sebagai coach. Saya Wilhelmina Albert sebagai coach. saya sendiri Halimatu Sadia sebagai supervisor pada tugas demonstrasi kontekstual 2.3. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Bu Matilda. Ya, selamat siang Ibu Ima. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Matilda? Ya, luar biasa. Kabar saya baik-baik saja. Bagaimana dengan Ibu Ima? Alhamdulillah, walaupun dengan keadaan hamil, Ya. masih bisa beraktivitas. Wah, luar biasa ya Bu ya. Ya. Saya senang bertemu dengan Ibu hari ini. Namun adapun pertemuan kita hari ini kita ingin membicarakan peningkatan kemampuan coaching Ibu ya. Ya. Oke. Di sini saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu tentang keterampilan coaching Ibu. Namun saya ingin bertanya bagaimana cara saya dapat membantu Ibu pada keterampilan coaching ini ya Bu? Ya. Ya. Oke Ibu Ima, terima kasih banyak ya. Jadi kali ini saya ingin dibimbing sama Ibu Ima dalam meningkatkan kemampuan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna Ibu, seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, saya garis bawahi ya. Jadi pada pertemuan kita kali ini di sini Ibu Matilda ingin saya mendukung Ibu dalam hal melakukan observasi, namun khususnya untuk meningkatkan kemampuan lisan Ibu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna ya Bu. Iya. Namun bagaimana yang ingin Ibu Matilda fokuskan? Apa yang ingin Ibu Matilda fokuskan dari ketiga ini pada saat mengobservasi nanti? Oke, baik Ibu, saya berharap ya Ibu Ima dapat memperhatikan saya secara khusus lebih ke mendengarkan aktif dan juga bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna kepada coach saya Ibu. Oke, saya garis bawahi ya Bu. Ya. Jadi harapan Ibu di sini saya bisa pada saat Ibu melakukan observasi saya bisa memperhatikan Ibu khususnya pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna ya Bu. Ya. Oke, di sini saya sudah tercatat. Namun bagaimana menurut Ibu sejauh ini tingkat kemampuan Ibu dalam hal tersebut yang dalam kategori mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna Bu? Ya, sebenarnya saya percaya Bu ya bahwa dalam peningkatan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang bermakna dan efektif ini akan sangat berguna dalam proses coaching saya sebentar dengan coach saya. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin lebih baik dalam membimbing murid saya dalam pembelajaran dan juga teman-teman rekan sejawat saya Bu. Oke Bu ya, saya paham apa yang ingin tujuan Ibu. Namun pada observasi ini apa yang menjadi harapan Ibu pada observasi nanti yang pada saat Ibu lakukan? Ya, jadi harapan saya Ibu, saya berharap observasi ini Ibu bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk saya demi perkembangan mendengarkan aktif dan juga bagaimana memberikan pertanyaan yang bermakna Ibu dalam sesi coaching yang akan saya lakukan sebentar Ibu. Oke. Sesuai dengan apa yang Ibu Matilda harapkan dan Ibu Matilda inginkan pada observasi Ibu, yang Ibu inginkan pada saya, Ibu ingin saya memperhatikan ya, khususnya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna. Baiklah Bu Matilda, untuk pertemuan Bu Matilda pada saat melakukan observasi saya tunggu jadwalnya Ya. Dan pada saat itu saya akan memperhatikan Ibu dengan baik ya, Ya. khususnya tadi yang pada dua kategori itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna. Oke. Baiklah Bu Matilda,
sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Jadi nanti kita bertemu lagi pada saat Ibu telah melakukan observasi berikutnya ya. Oke. Terima kasih Bu Matilda dan selamat siang. Selamat siang Ibu Ima. Selamat siang Ibu Helmina. Selamat siang Ibu Elda. Ya, apa kabar hari ini Bu? Puji Tuhan baik. Ibu Elda bagaimana kabarnya? Ya, dengan keadaan yang sama juga, puji Tuhan semua baik-baik saja. Oke Ibu Helmina, hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta ya Ibu ya. Ya. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan apa tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Kira-kira apa yang Ibu Wilhelmina ingin capai dari sesi coaching kita pada siang hari ini? Ya baik Bu, jadi saya ingin meningkatkan kemampuan saya Bu dalam mengelola waktu agar lebih efektif lagi, karena banyaknya kegiatan di sekolah, terus tanggung jawab saya juga sebagai CGP, jadi saya merasa keteteran sehingga saya tidak dapat mengelola waktu dengan lebih efektif Bu. Oh begitu ya, saya dengar tujuannya sangat jelas ya Bu ya. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait pengelolaan waktu Ibu yang di lain waktu ada tugas CGP dan ada juga Ibu sebagai guru dalam mengajar ya. Kira-kira apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu ini? Begini Bu, saya sering merasa kesulitan dengan tugas-tugas yang ada tenggang waktunya Bu. Jadi due-date-nya telah ditentukan karena banyaknya pekerjaan tadi. Jadi kadang Bu saya kelewatan untuk tenggang waktu tersebut. Begitu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Boleh saya garis bawah sedikit ya. Ya. Jadi Ibu ini banyak sekali hambatan ya. Khususnya dalam mengefisienkan waktu dan juga dalam mengajar anak-anak di sekolah, sehingga Ibu kesulitan ya dalam membagi waktu dengan benar. Oke, kita telah mengidentifikasi hambatan tersebut. Mari kita lanjutkan dengan rencana aksi nyata yang dapat membantu Ibu mengatasi masalah tersebut. Kira-kira apa rencana aksi nyata Ibu yang dapat meningkatkan mengelola waktu efisien Ibu? Saya Bu berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur, dan saya juga akan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya, sehingga saya bisa membuatkan jadwal mana-mana tugas yang akan lebih dahulu harus saya utamakan dan mana yang mungkin bisa saya selesaikan di waktu-waktu berikutnya Bu. Itu rencana saya Bu. Ya. Jadi itu rencana Ibu ya. Iya, Wah Bu. luar biasa Iya. sekali, bagus sekali ya rencana aksi dari Ibu Helmina ini. Iya. Nah sekarang bagaimana kira-kira Ibu menjaga komitmen terhadap rencana ini? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kira-kira apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Ya Bu, saya akan mencoba Bu untuk membuat reminder atau data-data tugas berdasarkan tingkat urgensinya, yang mana yang lebih dahulu. Jadi saya ingin membuat itu Bu, remindernya, dan saya juga berencana Bu untuk mengajak rekan-rekan sejawat untuk mendukung saya mengingatkan jika ada tugas-tugas baik di sekolah ataupun tugas-tugas CGP saya Bu. Jadi saya berencana untuk itu Bu. Wow, luar biasa sekali ya, Ibu Wilhelmina ini sudah punya planning yang luar biasa bagus. Kira-kira bagaimana Ibu bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Terus siapa yang dapat membantu Ibu dalam menindaklanjuti rencana yang Ibu sudah rencanakan ini? Saya Bu akan membuat refleksi, jadi akan membuat memantau perkembangan saya secara berkala, dan juga saya akan meminta umpan balik dari rekan-rekan sejawat Bu untuk penjadwalan saya tersebut, apakah saya telah melakukannya atau tidak. Nah, selain itu Bu, saya juga akan mencari sumber daya tambahan untuk membantu saya dalam mengatasi masalah tersebut, dan mungkin pihak-pihak yang membantu itu Bu
rekan-rekan sejawat tadi dan juga keluarga Bu. Jadi saya berencana juga akan menyampaikan ke keluarga bahwa saya punya tugas ini, jadi mereka bisa membantu saya untuk mengingatkan. Itu Bu. Iya. Oke Ibu, luar biasa sekali ya, sudah banyak sekali rencana-rencana ke depan, bagaimana cara bertanggung jawab yang baik dari rencana yang sudah Ibu susun tadi ya. Pertanyaan saya yang terakhir Bu ya, untuk Ya. menutup rencana coaching kita pada siang hari ini, kira-kira masih adakah kegundahan dalam hati Ibu Wilmina yang ingin Ibu tanyakan dari sesi coaching kita pada hari ini? Sejauh ini Bu, setelah saya berbincang dengan Ibu, saya tidak ada lagi kegundahan. Jadi saya sudah merasa puas Bu. Artinya apa yang menjadi permasalahan saya rasa sudah terbantu, dan kedepannya saya bisa menjalankan apa yang menjadi komitmen saya tadi Bu. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya. Semoga kedepannya Bu, jika saya ada kendala lagi, saya dapat berkomunikasi lagi dengan Ibu. Mohon Bu, jangan bosan-bosan jika saya punya masalah Bu. Ya, terima kasih banyak ya Ibu Wilmina hari ini. Terima kasih banyak juga Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu Matilda. Selamat siang Ibu Ima. Oke, terima kasih ya Bu Matilda sudah menyediakan waktu untuk hari ini kita bisa berbicara lagi dan bertemu lagi setelah Ibu melakukan observasi ya. Ya. Oke, nah pada pertemuan kita kali ini atau diskusi kita kali ini kita akan membahas bagaimana hasil observasi Ibu, yang mana pada saat observasi saya juga melihatnya yang ada dua hal yang ingin saya tinjau pada Ibu yang sesuai dengan permintaan Ibu pada diskusi kita sebelumnya ya Bu. Oke. Nah, bagaimana Bu Matilda menilai performa pada kompetensi tersebut? Ya. Terima kasih ya Bu Ima untuk kehadirannya untuk memantau saya. Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik kompetensi yang sebelumnya kita bincangkan, yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang bermakna Ibu. Saya rasa saya sudah melakukan dengan baik. Oke, Bu Matilda merasa bahwa Bu Matilda telah melakukan dengan baik ya pada kompetensi tersebut, mengajukan pertanyaan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, benar. Apa yang membuat Ibu merasa demikian bahwa Ibu telah melakukan dengan baik kompetensi itu? Oke. Menurut saya sudah melakukan dengan baik kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik dengan coaching saya, karena kemarin saya sudah berbincang-bincang dan saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggali apa yang sebenarnya coach saya inginkan dari saya Bu, seperti itu. Jadi Ibu merasa sudah maksimal ya dan melakukan dengan baik pada kompetensi tersebut. Nah, oke, baiklah. Boleh saya berbagi sedikit Bu tentang mengenai hasil pengamatan saya pada saat Ibu melakukan observasi, boleh? Ya, boleh Bu, silakan. Pada saat Ibu melakukan observasi, menurut pengamatan saya di sini Ibu sudah melakukan kompetensi yang Ibu tadi ingin saya perhatikan, seperti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna. Di sini Ibu sudah sangat baik ya, melakukannya dengan baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Namun saya ini sesuai dengan apa hasil pengamatan tadi saya, bahwa Ibu telah melakukan dengan baik. Menurut Bu Matilda, bagaimana perasaan Ibu mengenai hasil pengamatan saya? Ya, luar biasa ya Ibu Ima ya. Dengan bantuan Ibu Ima juga terus memberikan saya dukungan, memberikan saya motivasi sehingga saya bisa sampai pada tahap ini. Saya senang mendengarnya Ibu. Ibu memberikan saya pujian atau berupa reward. Terima kasih banyak Ibu untuk umpan balik baiknya. Oke ya. Namun Bu, namun demikian dari hasil pengamatan saya, Ibu memang telah melakukan ya dengan baik dan sesuai dengan standar yang kita rujuk. Namun di sini Bu, saya juga melihat sedikit ya Bu, ada aspek-aspek yang masih perlu Ibu Matilda tingkatkan ya.
Misalnya pada saat Bu Matilda melakukan observasi, mungkin lebih baiknya lagi Bu Matilda agak lebih fokus lagi kepada yang diobservasi ya, seperti itu. Bagaimana pandangan Bu Matilda? Ya, ya Bu, terima kasih banyak untuk saran dan masukannya, untuk umpan balik baiknya. Saya mengerti Bu bahwa saya juga masih dalam tahap belajar. Saya akan berusaha untuk meningkatkan lagi, khususnya dalam yang ibu tadi sampaikan bahwa perlu lebih fokus lagi kepada coaching. Oke. Itu yang perlu saya tingkatkan Ibu. Ya, terima kasih. Oke. Baiklah Bu Matilda, dari diskusi kita hari ini, kira-kira langkah-langkah konkret apa yang Bu Matilda dapat ambil untuk meningkatkan performa Ibu pada diskusi kita kali ini? Ya, yang ingin saya tingkatkan lebih dalam lagi Bu ya, yaitu saya berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif lagi, mendengarkan coach saya apa yang menjadi permasalahannya, kemudian saya memberikan pertanyaan yang bermakna, berbobot, sehingga saya bisa menggali lebih dalam lagi apa keperluan coach saya. Mungkin itu Ibu. Oke, berarti salah satu hal yang langkah konkret yang ingin Ibu tingkatkan itu seperti lebih melakukan pelatihan secara intensif dan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Oke. Sebelum saya menutup pertemuan diskusi kita kali ini ya Bu ya, Bu Matilda, saya ingin bertanya bagaimana pandangan Bu Matilda pada diskusi kita kali ini? Ya, kalau ditanya perasaannya pasti lebih senang ya, lebih lega, karena selama ini saya yang seperti Ibu tadi sampaikan, saya masih perlu meningkatkan cara saya meningkatkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Ya, itu yang perlu saya tingkatkan Ibu, dan saya bersyukur dan berterima kasih sama Ibu karena sudah membimbing dan mendampingi saya, mensupport saya sehingga saya bisa sampai hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Oke, baiklah, berarti perasaan Bu Matilda ini sangat baik ya, responnya positif dan sangat semangat dalam diskusi kita kali ini. Iya. Baiklah Bu Matilda, Iya. diskusi kita kali ini cukup sampai di sini saja. Semoga apa yang menjadi hasil diskusi kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya, untuk kedepannya. Baiklah Bu Matilda, saya akhiri pertemuan diskusi kita kali ini dan saya ucapkan selamat siang ya Bu. Ya, Terima kasih selamat banyak siang.